Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widayanti, NIM C 2019-087, Prodi Sarjana Keperawatan 4B dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Retno Widayanti yang akan memberikan pendidikan kesehatan ASI eksklusif nggih, Bu. Kurang lebih waktunya 5-10 menit. Ini dengan Ibu siapa? Nggih, Ibu Yani. Nah, tujuan saya memberikan pendidikan kesehatan ASI eksklusif agar Ibu mengetahui pengertian apa itu ASI eksklusif, manfaat, kandungan, komposisi dan lain-lainnya nggih, Bu. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Saya jelaskan ya Ibu. Ibu sudah tahu belum apa itu ASI eksklusif? Belum. Ya, saya jelaskan ya Ibu. Nah, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berusia 0-6 bulan. Kemudian, sedangkan ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun atau bahkan lebih dari 2 tahun. Terus Ibu sudah tahu belum mengapa harus diberi ASI? Belum. Ya, saya jelaskan ya Ibu. Ya. ASI lebih banyak mengandung antibodi atau kekebalan tubuh 10-17 kali. Pemberian perlindungan bagi bayi sampai usia 6 bulan ya Ibu. Ya. Kemudian ASI mengandung zat gizi yang ideal dan mencukupi untuk menjamin tumbuh kembang bayi sampai umur 6 bulan. Kemudian, Ibu sudah tahu belum manfaat ASI eksklusif bagi bayi? Belum. Ya, saya jelaskan ya Ibu. Yang pertama, manfaat bagi Ibu yaitu yang pertama, terjalinnya hubungan yang erat antara bayi dan ibunya. Kemudian yang kedua, mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi resiko kemungkinan menderita kanker payudara di masa yang akan datang ya Ibu. Kemudian yang keempat yaitu pengembalian rahim dan alat kandung lain ke keadaan sebelum melahirkan akan lebih cepat. Kemudian yang kelima, manfaatnya yaitu lebih praktis dan ekonomis, hemat waktu dan tersedia setiap saat. Kemudian manfaat yang keenam yaitu dapat menjarangkan kehamilan. Kemudian manfaat yang ketujuh, tidak kalah pentingnya dengan menyusui, Ibu akan merasakan kepuasan batin. Apakah Ibu sudah paham? Paham. Kemudian saya akan menjelaskan kandungan ASI nggih, Bu. Kandungan ASI terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, zat antibodi dan enzim nggih, Bu. Ya, dilihat dari kandungannya yang syarat nutrisi penting. ASI disebut-sebut dapat mengurangi resiko bayi terkena penyakit tertentu nggih, Bu. Seperti diare, ispa, pneumonia, asma, obesitas dan diabetes. Kemudian selanjutnya Ibu sudah tahu belum komposisi ASI eksklusif? Saya jelaskan nggih, Bu. Komposisi ASI eksklusif yaitu yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, yang kelima mineral. Kemudian saya akan menjelaskan cara memperbanyak ASI ya Bu. Oke, cara memperbanyak produksi ASI yang pertama, Ibu harus tingkatkan frekuensi menyusui. Kemudian yang kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman selama menyusui. Yang ketiga, rutin memompa ASI agar produksi lebih banyak lagi ya Ibu. Kemudian yang keempat, perhatikan perlekatan bayi selama menyusui. Kemudian yang kelima, menyusui dengan kedua payudara ya Ibu, jadi harus imbang. Kemudian yang keenam, usahakan kebutuhan gizi tercukupi dengan baik. Jadi makan makanan yang sehat seperti itu ya Ibu. Nah, yang ketujuh, Ibu harus makan makanan yang meningkatkan ASI. Yang kedelapan, melakukan pijatan payudara untuk memperlancar produksi ASI ya Ibu. Kemudian saya lanjutkan ya Ibu. Nah, cara meremas dan menyimpan ASI. Ibu sudah tahu belum cara memompa ASI dengan benar? Belum. Ya, saya jelaskan ya Ibu. Cara memompa ASI dengan benar, yang pertama
sebelum memerah susu, cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun hingga bersih ya Ibu, untuk menjaga agar tidak terdapat bakteri pada tangan. Kemudian yang kedua, letakkan tangan di payudara dengan posisi jempol di bagian atas payudara seperti ini ya Bu. Dan 4 jari lainnya berada di bawah payudara membentuk huruf C. Kemudian yang ketiga, pijat payudara dengan lembut dengan arah asupan ke puting. Sudah jelas Ibu cara memompa ASI dengan benar? Sudah. Kemudian cara menyimpan ASI ya Ibu. Sebaiknya ASI ditaruh di kulkas ya Ibu dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius. Bisa menyimpan ASI hingga 5 hari. Jauhkan dari daging, telur, dan bahan-bahan mentah lainnya ya Ibu saat menyimpan ASI. Kemudian ASI bisa bertahan hingga 2 minggu di freezer dengan suhu minimal 15 derajat Celcius. Jika Ibu berencana menggunakan ASI lebih dari 6 jam, segera masukkan ASI dalam freezer ya Ibu. Kemudian saya lanjutkan ya Ibu. Sekarang saya akan memberitahukan bagaimana cara pemberian ASI eksklusif pada Ibu yang bekerja. Ibu bekerja ya? Oke, saya jelaskan ya Ibu. Yang pertama, Ibu rutin memompa ASI di kantor dengan pompa yang tepat ya Bu. Yang kedua, usahakan selalu menyusui bayi secara langsung ketika di rumah. Yang ketiga, susui bayi sebelum berangkat bekerja. Yang keempat, usahakan tetap memompa di rumah setiap hari ya Ibu, bisa disimpan di kulkas seperti tadi. Kemudian yang kelima, usahakan jaga asupan cairan Ibu menyusui. Kemudian yang keenam, rileks, jangan stres ya Ibu. Kemudian saya lanjutkan ya Ibu. Apakah Ibu sudah selesai ya Ibu? Apakah Ibu ada pertanyaan? Ada. Pertanyaannya Ibu apa Ibu? Silakan bertanya. Bagaimana tanda mengetahui bahwa bayi itu lapar ingin menyusui? Tadi sudah jelas Ibu saya menerangkan. Ibu bertanya seperti itu ya. Bagaimana Bu, ulangi pertanyaannya? Bagaimana tanda bayi lapar ingin menyusu? Tanda bayi ingin lapar menyusu Bu. Yang pertama yaitu bayi akan menjulurkan lidahnya keluar. Kemudian menghisap kepala tangannya sendiri Bu. Kemudian mengecapkan bibir seolah-olah sedang menghisap dan mengunyah sesuatu. Bayi seperti itu biasanya kalau lapar Bu. Kemudian tanda-tanda selanjutnya yaitu mulut bayi terbuka dan tertutup kembali. Kemudian mulut bayi spontan terbuka saat pipinya disentuh. Itu menandakan bayi lapar Bu. Kemudian terlihat tidak nyaman, rewel, merengek, dan menangis kencang, dan mengarahkan kepalanya ke payudara Ibu. Apakah sudah jelas Bu saya menjelaskannya? Sudah. Terima kasih Ibu. Sudah selesai Bu pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah jelas semua Bu. Untuk selanjutnya nanti Ibu bisa mempraktekannya di rumah terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Saya izin pamit terlebih dahulu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.